Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliartina Putri dengan NIM 721419171. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 7 pengembangan sistem mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Sepanjang akhir 1960-an dan awal 1970-an, peminat akan pemecahan masalah secara sistematis mulai meningkat dan menguat. Ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan masalah, dan kerangka kerja yang direkomendasikan menjadi apa yang dikenal sebagai pendekatan atau system approach, yaitu serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami dan solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, serta bahwa solusi tersebut dipilih akan menjadi berhasil. Selanjutnya adalah ada urutan-urutan langkah. Kita dapat menggunakan 10 langkah yang dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu oriental sistem. Yang selanjutnya ada upaya definisi, terdiri dari pendefinisian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Dan yang terakhir ada upaya solusi, yaitu melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif dan mengevaluasinya dan memilih salah satu solusi yang paling terbaik, serta menerapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah tersebut terpecahkan dan teratasi. Selanjutnya adalah upaya persiapan. Yang pertama ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungannya. Yang ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Lalu ada upaya definisi. Yang pertama ada melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Lalu yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Selanjutnya adalah upaya solusi. Yang pertama ada mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif. Yang kedua, mengevaluasi solusi-solusi alternatif tersebut. Yang ketiga, memilih solusi yang terbaik. Yang keempat, mengimplementasikan solusi tersebut. Dan yang terakhir, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut berjalan secara efektif. Yang selanjutnya adalah siklus pengembangan sistem, yaitu pendekatan sistem merupakan suatu metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup mengembangkan sistem, yaitu System Development Life Cycle atau SDLC, adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Yang pertama ada SDLC tradisional. Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil, yang paling benar, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah yang pertama ada perencanaan, lalu analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, yang terakhir ada penggunaan. Selanjutnya adalah ada prototyping. Prototipe atau prototype yaitu pemrosesan perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan dikerjakan nantinya. Jenis-jenis prototipe ada yang pertama prototipe evolutioner atau evolutionary prototype, yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsional yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Yang kedua ada prototipe persyaratan, yaitu requirements prototype. Dikembangkan sebagai suatu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang diinginkannya. Selanjutnya adalah pengembangan prototipe evolutioner dan prototipe persyaratan. Yang pertama ada prototipe evolutioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, lalu membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan yang terakhir menggunakan prototipe. Yang kedua adalah prototipe persyaratan, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima,
Yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya adalah daya tarik prototipe. Yang pertama, membaiknya komunikasi antar pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang terakhir, implementasi menjadi lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah potensi kesulitan dari prototipe. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dan menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam mendefinisikan masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat, antarmuka komputer dan manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development atau RID adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting dari RID adalah yang pertama manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Pengembangan berfase, yaitu tahap-tahap pengembangan berfase sebagai berikut. Pertama, investigasi awal, yang kedua ada analisis, ada desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Yang pertama ada inisiasi strategi proyek-proyek PPR. Desain ulang proses bisnis atau PPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya sehingga proyek ini dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Selanjutnya ada rekayasa terbaik. Proses penganalisan sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dari saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang ketiga ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalnya. Yang terakhir adalah pemilihan komponen-komponen BPR yang harus memenuhi adalah yang pertama, mutu fungsional, yaitu ukuran dari apa yang dikerjakan sistem. Yang kedua ada mutu teknik, yaitu ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya adalah diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. DFD adalah penyajian analitis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang sering tersambung. Yang pertama ada unsur lingkungan. Unsur lingkungan adalah atau terminator dapat berupa orang seperti seorang manajer, organisasi seperti departemen dalam sebuah perusahaan, sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Proses adalah proses mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada arus data, terdiri atas sekumpulan unsur-unsur sumber daya yang saling berhubungan secara logis yang bergerak dari satu proses ke proses lainnya. Selanjutnya adalah penyimpanan data adalah suatu gudang data. Diagram arus data terdiri dari dua, yaitu diagram konteks dan diagram nomor M. Diagram konteks adalah sebuah diagram yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas. Sedangkan diagram nomor N adalah suatu diagram yang memberikan lebih banyak detail-detail yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah kasus penggunaan. Kasus penggunaan atau use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer tersebut. Terdapat dua format kasus penggunaan, yaitu naratif kontinu dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan dan format pingpong karena terdiri atas dua naratif dan penomoran yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas terjadi bergantian antar sistem primer dan sistem sekunder. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus pengguna? Diagram arus data dan kasus pengguna seringkali selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase atau DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus pengguna untuk mendukung satu diagram angka 0.
Selanjutnya adalah manajemen proyek. Yang pertama ada steering committee SIM, yaitu menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Menciptakan kebijakan yaitu yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Selanjutnya adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi yang sehubung dengan prioritas penggunaan komputer tersebut. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan proyek, yaitu starting committing SIM, jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliput semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Mekanisme manajemen proyek, ada perencanaan, moderator keuangan, dan SDM. Mengestimasi biaya proyek memiliki 3 komponen dalam mengestimasi biaya. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis, dan yang terakhir, pengetahuan akan mengenai pemrosesan pengembangan, peranti lunak, dan alat-alat serta teknik estimasi. Input pengestimasian biaya, sebuah work breakdown structure atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya atau resource requirement mencantumkan sumber daya yang tertentu yang akan dibutuhkan dan beberapa jumlahnya. Yang pertama, tarif sumber daya atau resource charge adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang kedua adalah estimasi durasi aktivitas atau activity duration estimations, yaitu menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Yang selanjutnya adalah informasi history atau historical informations, terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data, pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Selanjutnya adalah alat-alat teknik estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi analogis atau analogous estimations, menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Teknik ini digunakan ketika hanya terdapat sedikit informasi lain yang tersedia. Yang selanjutnya adalah estimasi dari bawah ke atas atau bottom up estimating, dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafik Gantt, lalu mengalihkannya dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan, dan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Selanjutnya adalah alat terkomputerisasi atau computerized tools, dapat digunakan secara terpisah atau menyederhanakan alat yang baru saja dan diuraikan satu sumber bagi alat terkomputerisasi adalah www.construct.com. Output pengestimasian biaya, yang pertama adalah komponen-komponen proses estimasi biaya dan seperti input, alat teknik, dan output. Contohnya seperti biaya proyek, gudang, logistik, dan persediaan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.